Hari ini 3 Juli 2024 kita balik membahas gold. Saya akan tunjukkan Saxo as usual daily. Untuk Saxo teman-teman bisa perhatikan ya. Di sini dia lagi bergerak tetapi berupaya untuk breakout ya. Ini kan dia berusaha untuk nge-break area lower high-nya. This one. Ini berusaha dia nge-break area lower high-nya dengan ada momentum di daily penguatan ini. Teman-teman bisa perhatikan dan dari RSI-nya juga sama. Apakah ada momentum dia melanjutkan penguatannya? Most probably yes, ya. Most probably yes. Tetapi yang teman-teman perlu perhatikan di sini adalah dia perlu untuk nge-sweep beberapa liquidity di atasnya yang saat ini belum pernah di breakout. Pertama itu di area ini 2336.98, 2338 dan 2339. Artinya 2339 ini patokan paling atas kita. 2340 lah. 2340 itu adalah patokan paling atas kita untuk melihat apakah gold literally can break out all of those obstacles ya. If dia memang break out all those obstacles, maka dia akan bergerak lanjutan ke 2350. If not, balik maning. Ya, if not dia akan balik lagi drop masuk ke dalam pembentukan daily bearish-nya. Sekarang saya pindah balik ke Oanda H4. Di sini teman-teman bisa perhatikan ya, secara momentum MACD dia ada momentum penguatan lagi. Jadi dia drop, lalu momen penguatan lagi. RSI juga sama, masih di 56,4. Artinya apa? Secara trendline di daily itu bearish, tetapi H4 dan daily-nya untuk momentum itu ada di dalam momentumnya buyer. Sehingga most probably ini bisa ngedorong lumayan signifikan peningkatannya di hari ini ya. Kalau misalnya kita ubah jadi H1, sekarang kita akan bahas dari time frame yang lebih kecil, area kita tempat trade. Di sini dia breakout semalam, jadi saya sudah pantau. Di sini dia break, dia kembali kemarin drop ke bawah sini setelah newsnya adalah good news. Lalu dia nanjak lagi, lalu dia bergerak consolidating dan melakukan penguatannya sampai ke area di dekat 2334 ini. Untuk area trade-nya, nah sekarang kita punya beberapa area trade. Pertama ini adalah area 2339 ya. Ini area sebagai previous daily high-nya, PDH sebelumnya, beberapa hari sebelum dari hari sekarang. Dan saat ini dia berupaya untuk nge-break ya, berusaha untuk ngincar area ke sana. If I change it untuk conditional garis, teman-teman bisa perhatikan di sini ada pertama supply zone, which is ini adalah the same supply zone sama seperti sebelumnya yang tidak di breakout. Ya, yang tidak di breakout. Ini tipis saja sebenarnya teman-teman, 2333, 2334 ya, atau sampai 2335 deh, saya bulatin aja ke atas. Sampai 2335. Berarti harga sekarang 2333. Nah, 2333, 2335. Berarti harga sekarang itu masuk dalam area supply zone-nya. Yang saya hapus 2333, 2335 aja. Ya, harga sekarang ini masuk dalam area supply zone-nya. Artinya apa? Ya dia perlu untuk breakout this level first. Dia harus nge-break level ini. Kalau dia nggak berhasil breakout, maka ya teman-teman tahu sendiri ya. Apapun yang tidak berhasil di breakout, maka pergerakannya akan kembali retracement. Ya akan kembali retracement. Kalau misalnya saya perhatikan di sini ada dia penahannya. Ada new support yang nahan dia untuk nggak turun lebih dalam. Jadi paling mentok sampai sana sih. Ya paling mentok sampai sini 2328, 2328 ini. Ya ini area yang dari kemarin saya patok di sini juga. Ini teman-teman bisa perhatikan 2328. Ya. 2328 dan 2330. Saya patok 2328-nya aja. Oke, ini jadi patok sampai bawah sini. Up. Nice. Ini saya naikin dikit. Nah, 2328, 2333, 2335. Ya. This one is the area. Lalu untuk sell di atas ini juga bisa. Which is ini adalah area previous daily high-nya ya, yang saya sampaikan tadi beberapa waktu sebelumnya. Ini Jumat 28 Juni, Senin 1 Juli, dan ini dia belum ngehit. Dan nanti kalau misalnya pun dia ngehit, dia perlu nge-retest tersebut. If dia breakout, maka dia akan kencang naik sampai sini teman-teman. 2349, 2351. Ya, if dia break 2339, dia 100 pips naik itu bisa. Untuk nge-close sampai 2349, 2351. Sebelum nanti dia consolidating kembali. Ya, sebelum nanti dia consolidating kembali, kalau misalnya saya ubah ini jadi time frame yang lebih rendah, nah, teman-teman bisa melihat adanya pembentukan yang lumayan baik ya dari pergerakan bullish-nya. This one, bullish. Lalu kalau saya tarik di atas ini bullish. Ketemunya di mana? Di area ini, 2339. Ya. Jadi kalau ditanya di mana area sell saya adalah di 2339, 2337, 2339 dengan catatan high risk seperti biasa selama 2339-nya tidak breakout. Jadi 2339 tidak breakout di M30 dan di H1 itu saya akan masuk di sell 2339.
Lalu lantas gunanya apa nih geng? Yang 2333, 2335 ini sebagai hidden base. Ya, hidden supply lah, hidden supply zone. Yang kemarin di respect, sekali di respect, 2 kali di respect, artinya ketiga hopefully dia juga merespect area tersebut. Untuk apa ya? Kembali mengalami sideways-nya. Jadi bisa nggak masuk di 2333, 2335? Bisa, scalping only, sell, yes. Kenapa hanya sebatas scalping? Sekarang kita balik ke H1. Teman-teman perhatikan momentumnya bullish, ya sudah ada penguatan dari buyer, mampu untuk melanjutkan penguatannya. 2333, 2335 nih buy on scalping, sell on scalping. Jadi teman-teman bolak-balik aja. 2339 ini sell high risk saya. Sedangkan buy saya yang high risk itu ada di 2328 di sini. 2328 below. Ya 2328 below. Jadi 2328 sampai 2326 lah. Itu adalah, atau di sini ya 2328, 2325 itu adalah buy high risk saya. Oke, buy high risk saya dengan catatan 2328-nya lah yang tidak breakout. Sekarang saya hapus ini, saya hapus part di sini, saya hapus part di sini, dan saya ubah jadi garis kembali. Teman-teman lihat ini semalam area ranging yang saya bilang bahwa dia akan gerak 2323, 2321, dia makan sampai 2320, lalu dia naik lagi ke atas ya. Ya, this one. Dia makan sampai 2319, di sini dia makan sampai 2321, lalu dia terus terbang lagi. Means 2321 ini adalah area yang better buat mempertahankan pergerakan dari gold itu sendiri. Ya. Jadi kalau misalnya saya bisa simpulkan, area sell saya itu akan ada di 2339, jadi 2337, 2339 sell high risk, medium risknya saya di 2349, 2351. Oke. Buy high risk saya itu 2323, 2321. Buy high risk saya. Sedangkan 2328 ini sama kayak 2333, 2335. Jadi 2333, 2335 ini sama seperti kalau saya mau trade di 2328 sampai 2325. Jadi atas bawah 100 pips hanya untuk scalpingan aja. Ya, ini saya turunin aja biar teman-teman paham. Nah, this one. Hanya untuk scalpingan aja. Lumayan lebar areanya, yes, tapi ya mau gimana pun market nggak kemana-mana saat ini. Mungkin nanti di London session baru ada perubahannya. Untuk buy medium risk saya masih sama seperti kemarin, which is 2311, 2309, nggak ganti. Ya, masih belum berganti, masih di area yang sama. Begitu. Dan menurut saya untuk sekarang ini momentum bullish ada, ya momentum bullishnya ada di market, bisa melanjutkan penguatan, tapi dia perlu untuk nge-retest di 2339. Jadi teman-teman bisa santai dulu, fokus dalam trade-nya. Kalau misalnya nggak cocok untuk masuk scalpingan, jangan masuk 2333, 2335, ataupun 2328, 2325. Teman-teman bisa masuknya nanti aja di area 2339 selama nggak breakout. Sedangkan untuk medium risk, as long dia masuk dalam zone saya entry. Ya, di sini 2349, 2351. Ya, as long dia hit dalam zone, saya akan entry. Dan pasti saya akan pasang price alert untuk sampaikan kepada teman-teman. Dan jadikan map ini sebagai referensi kalian dalam trade. Jangan kalian, jangan kalian bukan gunakan sebagai pedoman sih. Jadikan referensi, tetap sesuaikan dengan metode kalian karena apapun area entry-nya itu kembali ke kalian masing-masing. Tetapi nanti bagi teman-teman di Grow Account saya akan share untuk setiap area trade yang saya berikan. Thank you.